Selamat hari Minggu, Ma, untuk kita semua. Nama minggu kita hari ini, Minggu Jubilate. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 dengan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, berilah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 385 ayat 1 dengan 2. Tuhan
marilah kita mendengarkan hukum Taurat, dari hukum Taurat pertama sampai keempat. Titah pertama, Aku Tuhan Allahmu seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 ialah Sabat Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Mari kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Allah. Ya Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 683 ayat 1 dengan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimpang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 391 ayat 1 tambah 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita di hari Minggu ini tertulis dalam buku Yosua pasal 1 ayat 5 sampai ayat 8. Kita baca bersoria. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Nyanyian 690 ayat 1 dengan 2. Mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari para Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat minggu ini 25 April 2021. Yang pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan. Warta pertama, akan menerima pemberkatan perkawinan yaitu David Benget Marulitua Butar-Butar, putra dari Bapak Reguel Butar-Butar almarhum, Ibu Hermin Rospita Borusitorus, Jemaat HKBP Cibubur Resort Cibubur, bertempat tinggal di Jalan Raya Kelapa II Wetan, Gang Takwa, RT 007 RW 08 nomor 17 WIK 9, dengan calon pengantin perempuan yaitu Mailen Lydia Grace Boru Surbakti, putri dari Bapak Henry Surbakti, Ibu Lisbeth Boru Simorangkit almarhumah, Jemaat Gereja Metodis Indonesia Mandala Resort Mandala Distrik 2 Wilayah 1, bertempat tinggal di Jalan Kenari 23 nomor 645 Perumnas Mandala, Sumatera Utara. Pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Mei 2021 di HKBP Cibubur Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Yang kedua, jemaat yang pindah. Mulai hari ini pindah gereja yaitu keluarga Daniel Ridwanto Gultom dengan Ibu Jelian Sri Boru Sidabutar bersama dengan seorang putra anaknya, tempat tinggal sebelumnya di Jalan Haji Abdul Rahman 1 Cibubur, Jakarta Timur, WIK 10, pindah ke HKBP Tanjung Sari Resort Tanjung Sari Medan. Yang ketiga, jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa untuk jemaat kita yang sakit, yaitu 1. Amang LJ Pangaribuan WIK 1 di Rumah Sakit UKI. 2. Amang JPM Siagian WIK 1 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. 3. Nyonya CPM Siagian Borunai Borhu WIK 1 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. 4. Christian J. Hasiagian WIK 1 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. 5. Jason Siagian WIK 1 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. 6. Martin Situmeang WIK 2 di Rumah Sakit Harapan Bunda. 7. Nyonya Situaha Siahaan Boru Panjaitan WIK 2 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. 8. Nyonya Situa P. Huta Barat Boru Angkat WIK 3 di Rumah Sakit Mataram. 9. Amang Entamba WIK 4 di Nagrak. 10. Regina Boru Siagian WIK 7 di Rumah Sakit Harapan Bunda. 11. Amang P. Sibarani WIK 7 pemulihan di rumah. 12. Nyonya P. Sibarani Boru Sirait WIK 7 pemulihan di rumah. 13. Amang M. Gultom WIK 7 di Rumah Sakit Adiaksa. 14. Nyonya SP Lumbantoruan Boru Siregar WIK 3 di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Yang keempat, pemensiunan majelis. Hari ini di ibadah pukul 10 WIB, gereja telah melaksanakan pemensiunan majelis yaitu Sintua Juluan Siahaan
week 5 karena telah mencapai umur 65 tahun. Untuk itu kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di 3 ibadah minggu. Yang kelima, Panitia Pesta Tahun Pemberdayaan 2021 dan Pesta Gotilon 2021 dan HUT HKBP Cibubur yang ke-42 tahun. Hari Senin 26 April 2021, gereja kita akan melaksanakan rapat untuk membentuk Panitia Pesta Tahun Pemberdayaan 2021 dan Pesta Gotilon 2021 dan HUT HKBP Cibubur ke-42 tahun, masuk pukul 17 WIB, bertempat di GSM Gloria lantai 1. Yang keenam, Kebaktian Week. Hari Selasa 27 April 2021, Kebaktian Week di gereja masuk pukul 19 WIB yang diikuti oleh week 1 sampai week 6. Hari Rabu 28 April 2021, Kebaktian Week di gereja masuk pukul 19 WIB yang diikuti oleh week 7 sampai week 12. Yang ketujuh, jadwal ibadah minggu 2 Mei 2021. Pukul 7 WIB Bahasa Indonesia dan live streaming week 7 sampai dengan week 12. Pukul 10 Bahasa Indonesia week 1 sampai dengan week 6. Pukul 17 Bahasa Indonesia umum. Live streaming atau siaran langsung sudah bisa dibuka dimulai pukul 7 Bahasa Batak di akun YouTube HKBP Resort Cibubur. Yang kedelapan, persembahan ke depan. Hari Minggu tanggal 2 Mei 2021 akan dilaksanakan persembahan ke depan untuk korban bencana alam NTT. Yang kesembilan, baptisan kudus. Hari Minggu 9 Mei 2021 di ibadah Minggu pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak dari jemaat kita. Latihan untuk orang tua pada hari Jumat 7 Mei 2021 pukul 14 WIB bertempat di gereja sekaligus membawa surat pengantar dari Sintua WIB. Yang ke-10, jemaat yang meninggal. Telah meninggal dunia seorang jemaat gereja kita, Dr. Andus Marlen Simarmata, MKes, Opu Leora Loli, umur 67 tahun, suami dari Ibu Anita Boru Arwan SH, bertempat tinggal di Jalan Lasung Blok N1 nomor 25 RT 04 RW 11 Cibubur week 1, meninggal pada hari Jumat tanggal 23 April 2021, dikebumikan pada hari Minggu 25 April 2021 di TPU San Diego Hills. Untuk mengenang jemaat yang meninggal, kami undang untuk berdiri. Akhir hidup dari saudara kita ini juga mengingatkan kepada kita bahwa kita juga akan meninggal dunia pada suatu saat. Oleh karena itu, marilah kita selalu berpengharapan. Hendaklah firman Tuhan dalam kitab Wahyu 14 ayat 13b yang berbunyi, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Marilah kita berdoa bagi semua keluarga yang ditinggalkan almarhum, kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada mereka. Untuk itu mari kita berdoa masing-masing.
Amin. Jemaat duduk kembali. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Warta jemaat yang lain dapat kita baca di buku acara. Tuhan memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 670 ayat 1, mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera dari Tuhan kita yang melampaui segala akal, itulah menyertai hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada minggu kita saat ini yang disebut dengan Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 19 sampai 24 dengan topik menuruti perintah Allah. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperoleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia, dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan buat kita semuanya. Shalom buat kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, seperti nama minggu kita tadi, Jubilate, bersorak-sorak. Umat Tuhan diajak untuk bersorak-sorak, bergembira, bersukacita. Tetapi yang menjadi pertanyaan memang kenapa kita diajak umat Tuhan bersorak-sorak? Apa dasar, apa motivasi sehingga umat Tuhan diajak berjubilat, bersorak-sorak, bergembira? Kalau kita memperhatikan di jalan sana juga banyak orang yang bersorak-sorak, yang bergembira, tapi tidak jelas. Gudang dui pasara rupa ni naulan namekel karujuna ni parruahon dangar dongan namekel nariti dua roen naroha masih patah. Jadi artinya ketika kita berjubilate, bersorak-sorak, itu apa dasarnya? Sebenarnya umat Tuhan berjubilate karena memang Kristus yang mati itu untuk menebus dosa kita sudah bangkit. Makanya umat Tuhan bersukacita, bersorak-sorak, bergembira, karena ada jaminan dosa kita sudah diampuni, kebangkitan sebagaimana Yesus yang bangkit akan kita terima. Itu dasar daripada jubilate. Memang kalau dalam kitab Perjanjian Lama, bangsa Israel itu bersukacita, bergembira karena mereka itu dibebaskan Allah melalui Musa. Tadinya mereka ditawan di Mesir, tapi dengan kuasa Tuhan melalui Musa, maka mereka bisa bebas. Yang tadinya menderita, tertekan, terbeban, tapi mereka bebas oleh pertolongan Tuhan melalui Musa dan juga melalui Yosua, seperti epistel kita tadi.
Tuhan mengangkat Yosua untuk meneruskan kepemimpinan Musa, sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian Kanaan, dan di sanalah mereka berjubilate, bersukacita. Nah, lebih luas lagi, kenapa kita bersukacita, berjubilate? Karena ada masa-masa yang ditentukan Allah, sekali 7 tahun misalnya. Umat Tuhan bangsa Israel itu dulu, karena kemiskinannya, mereka bisa menjual dirinya menjadi hamba bagi orang kaya. Orang-orang miskin karena kemiskinannya bisa meminjam, marutang kepada orang-orang yang bisa menolong mereka. Tetapi dibayar atau tidak, pada tahun ke-7 beban itu, hutang itu akan lunas, bebas, tidak ditagih. Alaido dah setunggu beta pemaima, ibu dah marutang 7 tahun, ujungnya lunas mah dengan sendirinya. Bukan demikian maksudnya. Tapi dasar dari mereka bersuka cita, ada masa di mana mereka itu yang menderita dibebaskan. Beban-beban mereka itu diangkat, dosa-dosa mereka diampuni, dan itulah yang kita syukuri. Kita pada masa sekarang ini, orang percaya, umat Kristen berjubilate bukan karena bebas dari hutang, bukan karena bebas dari beban, tapi jaminan keselamatan. Dosa kita diampuni dan kebangkitan, itulah menjadi pengharapan bagi kita, sebagaimana Yesus yang bangkit. Oleh karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam nats kita ini yang pertama kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita ini yang pertama adalah berasal dari kebenaran. Jadi kita semuanya yang hadir di sini posisinya berada dalam kebenaran. Tetapi kita berada dalam kebenaran bukan karena kita orang benar, tapi kita berada dalam kebenaran karena Tuhan yang membenarkan kita. Ini perlu kita dalami, kita sadari. Kita itu di posisi yang benar, bukan karena perilaku, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasih Tuhan yang membenarkan kita. Oleh karena itu, ada bahaya dalam hati kita ini. Apakah bahaya dalam hati kita? Hati kita ini sadar atau tidak sering menuduh kita. Itu harus kita jaga. Kita orang percaya ini, tapi hati kita yang di dalam ini sering menuduh kita. Itu makanya dikatakan dalam nats ini, sebab jika kita dituduh olehnya, siapa yang menuduh? Hati kita. Sebab jika kita dituduh olehnya, dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Bahaya ketika kita tidak meyakini bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita, maka kita akan terancam. Kalau kita tidak meyakini, tidak percaya bahwa Tuhan lebih besar dari hati kita, itulah bahaya bagi kita. Kenapa? Karena hati kita ini sering menuduh kita. Hati kita ini sadar atau tidak sering menuduh kita. Loh, kamu kan nggak layak. Sehingga kita MC, merasa rendah diri. Bagaimana anak Tuhan yang sudah diampuni menjadi pemilik kerajaan surga? Aduh, aku kan nggak tahu. Aduh, aku kan nggak pinter. Bagaimana mungkin pemilik kerajaan surga itu minder? Itu karena ada tuduhan di dalam hatimu. Dan itu yang kita ingatkan, jangan biarkan hatimu menuduh. Aduh, aku kan jelek sekali. Siapa bilang? Tidak ada yang jelek.
Yang ada kita tidak mampu membuat kita menjadi ganteng, misalnya seperti saya. Itu teh. Tidak ada yang jelek Bapak Ibu. Allah menciptakan kita sempurna. Tapi bagaimana membuat kita sempurna itu adalah cara kita. Aduh, aku kan jelek sekali. Tidak ada. Tapi kita karena tidak tahu membuat bagaimana supaya menarik, bagaimana supaya kita menjadi simpatik bagi yang lain. Hati kita itu harus kita tenangkan. Dari medis juga mungkin mengatakan obat yang pertama adalah hati kita. Kalau kita bisa menenangkan hati kita, aman. Kitab Amsal pasal 17 ayat 22 mungkin kita sering dengar. Hati yang gembira adalah obat. Ketika hati yang di dalam ini tenang, gembira, itu adalah obat yang mujarab, obat yang luar biasa. Berapa kali pun kita makan obat, kalau hati kita tidak bisa kuasai, itu akan membuat kita kena ke ginjal, semuanya obat yang kita makan bisa membuat efek yang tidak baik bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita. Tetapi ketika hati kita ini kita yakini ada roh Tuhan di dalamnya membenarkan kita, maka itu menjadi obat yang mujarab, yang membuat ketenangan, kenyamanan. Ada dua contoh peristiwa nyata yang oleh tuduhan-tuduhan hatinya membuat dia menjadi putus asa. Ada seorang ibu yang sudah 3 kali bunuh diri tapi nggak mati-mati. Pertama dia minum baygon, ketika bluk, ternyata batuk. Tetangganya heran, loh kok ibu di rumah sana batuk-batuk, kenapa? Tetangganya datang, dilihat sudah tergeletak, dilihat baygon di sampingnya, dibawa ke rumah sakit, maka selamat. Dia pulang ke rumah, nggak jadi mati. Tapi bulan berikutnya dia coba bunuh diri lagi, minum racun tikus. Tapi ketika dia minum, dia juga batuk-batuk. Tetangganya lihat, lu kok batuk-batuk ibu sana. Datang lagi, dilihatnya udah terpapar di sana, dibawa ke rumah sakit, selamat lagi. Ketiga kali juga demikian. Ketahuan, dibawa ke dokter, selamat. Kemudian dokter bertanya, ibu kalau tidak salah ibu sudah berulang kali melakukan tindakan bunuh diri, kok bodoh sekali bu, kenapa? Apa masalah kok ibu sampai 3 kali minum racun? Apa persoalan ibu? Ibu ini bilang, 3 tahun yang lalu saya bawa anak saya jalan-jalan, kecil, umur 2 tahun. Saya bonceng naik motor di belakang. Rupanya ketika saya naik motor, anak saya yang 2 tahun ini tertidur. Ketika dia tertidur, terjatuh. Ketika terjatuh ke jalan aspal, mobil lewat dari belakang, truk lagi, malapok manaki. Sehingga saya merasa bersalah ketika anak saya mati, karena saya yang membawanya terjatuh dan digilas mobil. Saya pengen mati. Saya yang mati saya begitu mati. Saya nggak mau hidup. Ima terus. Saya nggak mau hidup. Saya tidak mau. Saya membunuh anak saya. Kata hatinya selalu menghujam bahwa dia adalah ibu seorang pembunuh. Dia tidak tenang. Padahal Tuhan melalui rohnya sudah berkata, sebesar apapun dosamu, sekalipun dosamu merah seperti kermiji tadi dikatakan, Tuhan mengampuni. Tuhan tahu apa yang ada di hatimu. Peristiwa yang kedua, ada seorang bapak membawa anaknya
kebetulan operasi. Setelah berjalan operasi, dokter bilang sama si bapak, Pak, anaknya belum sadar, tapi proses setelah operasi biasalah 1-2 jam, 3 jam proses pemulihan kesadar. Nanti si anak kalau minta sesuatu, bapak nggak boleh kasih. Pak lapar, nggak boleh dikasih apa-apa. Pak haus, jangan dikasih. Nanti malam kami akan datang, perawat akan periksa, baru akan ditindaklanjuti. Mau dikasih makan, mau dikasih minum, pokoknya bapak tidak boleh melakukan apa-apa kepada anak ini. Ya dokter, kata si bapak. Proses 1-2 jam ada pemulihan kesadaran si anak ini. Si anak ini menjerit, merintih. Papa haus, seperti itu jeritannya. Haus. Si bapak ini tidak boleh, kata dokter, maka dia tidak berani memberikan itu. Tidak boleh. Tapi bagaimana seorang ayah mendengar jeritan anaknya haus, haus. Maka si bapak berpikir, ya sudahlah, nggak apa-apa. Kalau 1 sendok teh nggak apa-apalah. Maka si bapak menuangkan 1 sendok teh, kasih ke mulutnya, tep, gitu. Tidak berapa lama sepertinya kayak kejang-kejang kayak. Si bapak menjerit, dokter, dokter, perawat, panggil. Perawat pun bertindak melakukan pertolongannya. Memang tidak berapa lama anaknya mati. Ketika dokter, perawat mengatakan anaknya sudah mati, maka si bapak itu membenturkan kepalanya ke dinding beton rumah sakit itu. Aku membuat anakku mati, dihentikan pun tidak mau. Kenapa? Karena hatinya selalu mengatakan kepada dirinya, itu loh, kamu yang membunuh anakmu itu. Kamu yang membunuh. Sehingga dia pengen mati aja. Makanya dibenturkan terus, berdarah-berdarah kepalanya ke dinding. Dia tidak peduli. Itu bahayanya. Ketika kita membiarkan hati kita ini menghujat kita, mengatakan bahwa kita orang yang tidak layak, itu membuat kita hancur. Tetapi ketika kita meyakini seberapa besar pun dosa, seberapa besar pun kesalahan-kesalahan kita, berjubilatilah, bergembiralah. Karena Yesus sudah datang ke dunia, memberikan nyawanya, mengangkat kita menjadi anaknya, bahkan menjamin kebangkitan, keselamatan, kehidupan selama-lamanya. Berjubilatilah. Kita jangan mau dihujat oleh hati kita. Tapi bagaimanapun guncangan hati kita, marilah kita menenangkan, karena kita punya roh yang diberikan Allah di dalam hati kita untuk menenangkan. Makanya maunya kita selalu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ketika ada pikiran, ketika hati kita terganggu, maka katakan hati yang gembira adalah obat. Kita jangan mau dihantui oleh pikiran-pikiran yang mengganggu kita. Bisa saja kita sebentar lagi jalan keluar sana, ada orang tertawa kepada kita, hati kita terganggu. Aduh, mereka mentertawakan baju saya ya, mungkin mereka mentertawakan warna baju saya ya, mungkin mereka mengejek saya ya. Padahal yang tertawa itu nggak ada hubungan dengan kita. Tapi hati kita mengganggu kita. Itu bahayanya. Makanya firman Tuhan mengingatkan, menenangkan hati di hadapan Tuhan supaya kita bersukacita, bergembira. Songonima nang tua manami amang situa siahan nalau pensiun. Dohot inana bidot keluarga masaluh nadison. Hati yang gembira. Sotung laur hamu namang amang ngapin siup biau dang buah memang dokata biau dang buah biau ai buah apa dang ngitangi hiup biau sotung songoni. Sedangkan jemaat didengar. Jadi sedangkan kita berpikir misalnya sugut haduan, aduh aku kan udah pensiun, nggak ada lagi di situ hakku, nggak ada. Jemaat aja punya hak.
Jadi sekali lagi biarkanlah hati kita itu menenangkan kita, karena memang di dalam hati ini ada roh yang bekerja untuk membuat kita bersukacita. Jadi totong mahala amang situasihan dan keluarga bersukacita. Marlas ni roh hama madalani ari-ari ni ngulu molope danggabe bangula song setua di huria ala nungga jepa tiki masa-masa pensiun. Itulah yang kita ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup ini banyak yang mengganggu kita, yang merusak hati kita. Tapi ingat, di dalam hati kita adalah roh yang bekerja. Itulah yang bekerja, itulah yang menenangkan, itulah yang menggembirakan, sehingga kita hidup waktu demi waktu berjalan dengan sukacita. Sekali lagi melalui nats ini kita diingatkan jubilate, bergembira, bersorak-sorak. Marilah kita bersorak-sorak menjalani hidup ini. Terlebih di situasi COVID ini yang belum tuntas. Benar kita sudah banyak divaksin, tapi ada juga yang lain yang bisa mengganggu hati kita. Ini sudah berubah nih, serangannya sudah berubah ini, bentuknya sudah seperti ini. Apapun itu namanya yang bisa mengganggu, tapi selalulah kita menenangkan hati kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya hati kita selalu bergembira, dan itu menjadi obat yang baik yang Tuhan berikan kepada kita dari dalam tubuh. Sekali lagi, obat yang paling baik yang berguna adalah dari dalam diri kita. Maka biarkanlah roh Tuhan yang ada di dalam hati kita ini berkuasa, sehingga dipancarkan kesehatan, kegembiraan, dan kita menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan, berterima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang bergembira, yang bersukacita, karena Tuhan sudah ada di dalam hati kami melalui Roh Kudus. Roh Kudus, bekerjalah Engkau di dalam hati kami, supaya hati kami tidak mengganggu kami, supaya hati kami tidak mengganggu pikiran kami. Tapi Roh Kudus yang berkuasa di hati kami, menenangkan hati kami, membuat kami gembira, bersorak-sorak, sehingga nama-Mu dimuliakan. Kami juga semakin senang, bahagia menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini Tuhan berencana untuk membentuk keluarga yang baru. Mereka akan membentuk rumah tangga. Anak kami David Benget Marulitua Butar-Butar dan Mailin Lydia Grace Borusur Bakti. Kapanpun mereka Tuhan akan menerima pemberkatan perkawinan, kuasailah hati mereka supaya mereka bisa bersorak-sorak, mereka sehat, dapat menerima pemberkatan perkawinan pada waktu yang sudah ditentukan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang pindah dari gereja HKBP Cibubur ini, keluarga Daniel Ridwanto Gultom, ibu kami Boru Sidaputar. Mereka pindah Tuhan ke Medan. Tuhanlah menyertai, memberkati mereka di tempat yang baru. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun 1 minggu ini. Engkau menambah umur kepada mereka. Tambahkanlah juga kesehatan mereka, tambahkanlah juga rezeki kepada mereka. Jauhkan mara bahaya, jauhkan sakit penyakit. Demikian juga keluarga yang berulang tahun. Engkaulah Tuhan menyempurnakan kebahagiaan mereka, sehingga mereka sehati, sepikiran di dalam rumah tangganya untuk memuliakan nama-Mu bersama dengan anak-anak mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit, Amang LJ Pangaribuan, Amang CPM Siagian,
Nyonya CPM Siagian Borunai Borhu, Christian JH Siagian, Johnson Siagian, Martin Situmeang, Nyonya Situha Siahan, Nyonya Situape Huta Barat, Boruangkat, Amang N Tamba, Regina Boru Siagian, Amang Fe Sibarani, Nyonya Fe Sibarani, Amang M Gultom, Nyonya SP Lumbanturuan Boru Siregar, dan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, yang mungkin berbaring di rumah sakit atau di rumah mereka pemulihan. Tuhan, hati adalah obat. Kuasai hati mereka melalui Roh-Mu, supaya dengan hati yang dikuasai oleh Engkau melalui Roh, mereka bergembira, bersukacita di tengah-tengah sakit yang mereka hadapi. Berkati semua Tuhan tindakan para medis, berkati obat-obat, supaya itu juga menjadi jalan dan cara Tuhan untuk menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga yang berduka, keluarga Simar Mata. Kami serahkan ibu kami, Inang Boru Aruan, dan anak-anak mereka. Kuasai hati mereka Tuhan, supaya sekalipun mereka berduka, tapi melalui Roh-Mu yang berdiam di hatinya, mereka ditenangkan, mereka dikuatkan. Berikanlah kesabaran, ketabahan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk semua program-program gereja-Mu Tuhan. Ajari kami para majelis gereja supaya bisa melakukannya, saling mendukung dengan semua jemaat. Kami juga berdoa untuk pemberangkatan Sintua Amang Siahan pada saat ini. Tuhanlah semuanya yang bekerja, supaya acara ini juga memuliakan nama Tuhan, menenangkan hati Amang Sintua Siahan yang akan memasuki masa-masa pensiunnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua dosa kesalahan kami. Ampuni kami Bapa, ampuni kami akan dosa-dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan. Aku
mahita tu acara pemensiunan situa Marede mahita nomor 120 sada ayat sada. Kadongan taida donwang di tonga-tonga tajongjong di joloon imamata situa juluan siahan do dala inang boru sitorus nungga digohi tikki pangolon nasida di huriatta nama cohok manasida nuang sian hapar haladon di hurei alani natamado pasahatota molate gorang tutuhatta naung madongani nasida nasa lelengon dihamu dengan perhalado situa juluan siahan obar tuaturan doh peraturan HKBP nunga digogi hamu pajuon nasahat tuhamu marhobas di huriatta madok molate do huriawot tu debata napata hukamu marhobas di huriatta alani tamado huriatta pasahaton mauleate di pangulohono muna nasa lelengon anggiat ma parbue na hinobasa muna gabe pila nautus jalama buah pasu-pasu alani jongjong mahita sahuria martangiang tutuhatta tapai hutihut ma acara nadong di hita martangiang mahita ale debata nami nagok asiroha dohot kolong ni roha naso tardodo doho mga sahon kolong ni rohami dohami ro tua rupamu lau pasahaton hamuleton ni rohanami siala panguripyomu di naposom saleng di pararho makobasi di huria nang naposomoppe nang marhobas nasa lelengon jala mamukka sa dairon pensiun ma sian ulaw ni say ramoti ma tungpe marujung pangulon nasida titikyon say ramoti jala patugu ma pos ni rohanasida tuho tangamu nagok pasu-pasui manugunda-gunda sida dia ka ari-ari ni hatona asa totong manaili tuho asya koro haroron ni sonang ni roha dame doholas ni roha napolin aku ni dang lupa hami mangidoho tuho Tuhan
Ya tungadong haga leon dohot kakurangan ni dongan namion di pangulon na sa lelengon. Kolong mima makukupi sa luhut na. Pinuji maho Tuhan rodi sa leleng di leleng na. Amin. Ada orang sodijah SK 75 akadongan perhaladu. Penasah majah SK pensiun. Surat keputusan pensiun Sintua atau Penatua nomor 058-221-4-2021. Pendeta Resort Huria Kristen Batak Protestan HKBP Cibubur yang berkedudukan di Cibubur menimbang perlunya melaksanakan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun Sintua atau Penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun Sintua atau Penatua HKBP memperhatikan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun. Memutuskan menetapkan nama Sintua Juluan Siahaan tanggal lahir 24 April tahun 1956 ditahbiskan Manang Majalo Tohonan 20 Februari tahun 2005. Pensiun hari Sabtu 24 April 2021. Atas semua pelayanan, pengabdian, dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas sebagai penatua atau Hapar Haladoon di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 25 April 2021. Pendeta HKBP Resort Cibubur, Pendeta Pos Manebaho Sarjana Teologi, tembusan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Perhaladu HKBP Cibubur, pertinggal arsip. Riwayat Pangulaun ni Amang Sintua Juluan Siahaan di HKBP Resort Cibubur di tahun 2002 terbeli Mamangon Calu Sintua Learning Calu Sintua di HKBP Resort Cibubur. Tahun 2005 ditabiskan Amangon Gaib Sintua di HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Tahun 2005 sahat tutikion aktif do Amangon di Punguan Kor 5. Pensiun Amangon waeng ala nonggo umur nasida 65 tahun. Lelengna mangula di HKBP Cibubur lebih kurang 10 sia tahun. Songonima riawat pangulaun amak situaun nabuh hupatu pahami sai di pasi-pasi Tuhan ima saluhut akana nula namangon salilengod di huriat tahun jala diramoti mahamu rap dohot keluarga. Songonima riawat pangulaun amangon. Ale naposo ni debata Situ Juluan Siahaan mardongan pos niroha di debata ama dohot anakna Yesus Kristus dohot tod di parbadia hu pabor hatami mahamu tu namar pensiun sai di parar tuhat tama pakko basyamunan nasalengol jala diramoti mahamu dia ka ari-ari sidalanan muna dope tutikki naroon. Amin.
Salam. Oras madihita saluhutna. Oras. Matok mauliate do hita tutuhatta. Isiala tiki do he pason na pinasahan na tuhita di bagasan managoton di permingguan jam 10. Ima napaborhaton amang situa duluan siahan mar pensiun. Sesuai itu aturan dohot peraturan ni HKBP molo marumur 65 tahun parhalado pensiun masian huria. Jala sesuai itu anggaran dasar do anggaran rumah tangga ni HKBP Cibubur pasahatom ma songo cenderamata tuamang situa juluan siahan 20 gram emas dohot persembahan tulu hali permingguan di bagasa sadarion godang na 15 juta rupiah. Molo tung pesiu pemang sian parhalado dang ma pesiu namang bangula ulau ni tuhata. Jala posdoro hanami diamang tongdo urupan nyamang hami aka parhalado khususnya parhalado ni week 5 nani hobasan nyamang selelengon asa tong rap mangulah hamu paturetureon huriat tahun atas nama jemaat parhalado pasaton nai memang selamat marpesium madiamang agia ma tujuanon lam tuhi pas na amang suang songoni nang keluarga nang pinopar nyamang ma Tuhan ma masuk kita saluhutna. Panedangion sa situa na pensiun penasa ma tuamang situa julu sihan. Ya, semula. Na perjolo mauliate maho pasat tami tutuhatta di bata para siroha jala perdinggan basa no pasang kapi hami amang padita do inak padita terlumobi dong aku na mangula di huria KBP Cibuburon ima situa KBP Cibubur no pasang kapi hami ruas KBP Cibubur siada danak sahatulan sia terlumobi week 5 nama kaholongi hami nahuhobasi hami 10 sia tahun dohonon nami do amang do inang disaluhutna di pangulaon nami gudang do kahurangon nami naposoni di batana orak sikop do hami dang bohu dalato kami songon na pinangido ni Tuhatta Yesus Kristus. Alay nak songoni ipe pardalanan nami pangulaon nami. Huruk kiti hami do asang iya do rohanami nyan. Saboy tulus sami merumur ono 5 sahat tuna pensiun tu sadarion. Alani amang do inang. Alani tangyang muna do sa luhut nai. Alani panugunogom muna sa luhut nai. Boy hudalanok kami. Danga alani gogo nami, alani pabahenan nami. Sudah tangyak tadu tangyang muna. Dibigi Tuhatta di bata dipasik kami mangula. Alai di bagas sasedarion amang do inang nunga
pensiu behami sian huriah kabibe cibur terlumobi nahui hulayani hami wi 5 alai so irokani amang padita nakingan molo sasak kasih tua dang nama sohot boy dotong mangula molo dipangido dia kabungu-punguan tetap bohami siap melayani manang di paramargaon siap dohami molo di gereja ope molo tung dipangido hami tulan siap dohami marsogot dang nagabi majua hami disaluhna molo tuhan do namangido darat tunon nami do si pangido nami amang gudang go akarintangan nahu tantangi hami alasa marpos ni roh hami tu dia bata asang giat akatantangan akarintangan narotu hami elailan sibolis boy do gabe sumisi saluhut nai sa pos ni roh hado tangiang dangadong nasikop na manguluon sude do marlaut dosa nang dipangalakayon nang diparnidan pesaluhut na do marlaut dosa ala di so madok melihat mahami tutua de bata di paloa sami satu nomor pensiu di bagasa dari on mulo adong digijangi hamalateo pasahaton nami sa pasahaton nami manyan saluhut na tuhamu amang inang daktar halupaw kami di saluhut na kading kabasa muna huboto macay lungud aku 2002 ma hami diririt wi 5 Roma kainay na makatatay itu jabu dakku boto bang songod dia hapela mulak idok ko matuaw amang namang ririt tamudo jalo calo situa di wi 5 on hape dangarong pangarayo diriku pada saat ini alai to di pribadi mana rotu roh aku daktola husukku jalo pai majo sabinggo namang sebulan nai pikir-pikir hami niku tertepu to di pribadi ma dokot mamaku olo niku pasama mula maka ida saja bunami beroma inata namoraon ay bahasa jalo mu so sukukuru pe anak kumwinna jadi imatok ala na kudu di bagas raku ikut terus anakku lah anakku menang so dia pe perjuang aku ima kesaksian si anau di bagas darion jalo doh anakku boy berbeda doa akatukar doa aku situa akan esonon akan mampu dosa luhuk naon ale mo songona udang na mampu amang suatu mabiar hamu sedia pelatar belakang muna manak sa pemuluk pa dia ale mo lo nga dipilih de batahamu oleh hamu sotong dang dipilih bihamu pada 2 hari hon sahali do dipilih de bata dakka 2 hari ido na hingot ima kesaksianku mau lihat ma amang inang isaluhut na akan holong hami kadang ngasih tua na holong hami nang dia mapadita do inak padita saluhut na dong na pungudison so ini mah hata syak kami mau lihat namang ihut madok kata maulate tu amang situan na pensiun mewakili ruas nuhuria HKIP Cibubur penasehat tu amang de sitorus sian 5 Shalom. Horas. Selamat hari Minggu. Nahu parsangapi hami amang padita P naibako. Nahu parsangapi hami amang padita M Pasaribu. Nahu parsangapi hami inak padita R Utasoid. Nau parsangapi kami amang padita sitopul na kebetulan adong di tengah-tengah ta
Parjolo mata pasahat mauliate puji-pujian hasangapan hamuliaun tude bata panengga basai di siala asi do tolong rohana di hita saduhutna ruas ne huria hakabe ciubur namarlas ne roha ita ima minggu jubilate bersorak-sorai nunga ra ubege saya tanak kenen na pinasa na mata pedita marsanga matua dihita las marohatta ruas neuria jada maulantri dohon namit tua mata situa juluan siahan do keluarga di pakubasyomu di paniroyomu do di pelayanan muna di huriata khususnya di 5 maulati di Tuhan nunga sikop jala sipul tohona munai di ulah kamu di bagasan hai pas doh las niroha terpuji ma Tuhan olah nuru di serang dilingna sian hami 5 madok mauliate na sangat luar biasa di pakubasyomu selama 10 tahun sangat ringkas. Jadi dia di komunikasi timbal balik antara ni ruas dohot huria marhite situa dohot sesama situa macai dengan do komunikasi marmulia matuhata dan ngatakan ni huria ke biciboro tardobowi di 5 jadi songona dokone amak padita nak ini boleh tuk persiup ya ngomong sian hasitio muna di Cibuburon anggo di 5 gomas do pangiduan nami hamu sebagai paniroi di ruas tanah dok di 5 mamereng dengan ni komunikasi tanah salilingon di ruasi nakpe pandemi covid 10 sia nama sadetikon jadi salnero nami di pasu-pasu Tuhan mahamu di pasu-pasu Tuhan keluargamu di loga jangan nemur hata inda tua nama dok sah-sah disuruh sah satu poti atau di rodang ni bulan nunga sah sipuli loh kamu tohonar kasih tuh ni di huria kayu Ciburon sah mau tu panggai biasa satu parhorasan jala tok ma diramoti Tuhan mau lihat mau lihat diamang Citorus sonari mandok kata mau lihat tu situana pensiun mewakili parhalado pinasahat tu amang situa PH Siagian. Horas marita saluhuna nahi normatan amang padita resort inang padita fungsional suaksoninang amang padita setepuldot keluarga mauliate ma dituhata bohita marsaor di bagasan ras niroha sadarion terlumubi ma naung di pasahat tuhata umur nagok pangulao di amang situa juluan siahaan meluhu buka-buka sejarah ni gerejaon amang situa juluan do kelompok nga angkatan paupatem ma ditabalhod di gerejaon mulu au sadiri angkatan Batuluhon marhite-hite 10 tahun nama ngula amang di huriat tahun secara resmi nung ditabalhon jadi bermitra ma hami ausadi do imana selama 10 tahun adonggo si tiruon sian
pangulaon manang parhuba son nilayo amangon kebetulan merlayo tuh nanti sangat produktif uzui ui kelima kurang aktif do aka pakubasion alai nung ditabal horna sida gabe songon sada motivator boy gabe dengan merdalan jalan bersada nasida mauliate ma dituhata memang nakin nunga di patorang nasida adong golungun ni rohana pensiun teh alai memang secara internasional kurang go pensiun aka ahli-ahli do mabani alai maju ma HKBP boy sampai 5 tahun anggo di Eropa do olah ni 10 tahun do bahasa hurua dok pensiun perlu do memang jolmai santai lau pai tehon ari peradianan ini secara psikologis do tongi jalanunga melakukan studi-studi berdasarkan studi-studi dia una pola lungun rohani amang ade holani alani do rupani hukutip sada ahli filosof na lahir tahun 48 sebelum Masehi ima Heraklitos panterei ina semua akan mengalir tidak ada yang abadi sudedo mungkin hitahon madalani tahap-tahap akasi songonon partikian jadi alanido menakola lungur rohani amang jalan naengod dolonoku ima hatani Yesus na hukutip sihan Yohanes 16 ayat 30 didok disi tuaka murid-muridna manang laskar-laskarra songon bahasa lepas semuanya yang kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku dalam dunia kamu menderita penganiayaan tetapi kuatkanlah hatimu aku telah mengalahkan dunia odora napat penting dihita aka pangula unang pitor madele hamuna alai tetap mah semangat jala dohorom mah songon hata terakhir selamat mah diamang tetap mah bersemangat tok tonggo amu situa alai anggo partikiena maradia separuh bason mau lihat mah horas mah dituhata butima na berpuri nasa ama tu amang pendeta resat Horas marita sa luhna at tersamilit na marupani hurokon hata jadi itu amang situa siahan doh tu inang dison molo sian sudut pelayanan ya molo dihitung mulai praktek manang na learning lebih kurang 20 tahun alai kita marsaor songon hami mulai na melayani di Huriaon 2010 sia Desember 5 tahun na sa tu saunari tahun 2010 sia 2020 sada tahun na do tolu anggo pelayana sa sitong na sada 1,5 tahun dope jadi imamang sada 1,5 tahun dope hita namar saur di HKBP Cibuburon alai hudahami hupai hutami saya murado hamu mangatusi jala ringgas mangulahon diakka natahatai di tonga-tonga ni parsermonatta manang diakka program-program di tonga-tonga ni huriatta molope adong nakaning sian mewakili ruas mewakili parhalado dang napola ditabatabai furasa nani dok nai taringok tu hinauli hinadengkan diakka pelayanan muna alai bodo huhatid dako kami na sada 1,5 tahun tutu bohado dihamuna
menilai ha parhaladoni jala diargaho kamu deh laus ido nang dohonon nami tuhamuna molope nunga memasuki purna bakti manang masa pensiuni boy doi mengurangi rutinitas tapi justru membuka peluang untuk menambah aktivitas. Itu hebatnya pensiunon, mengurangi rutinitas tapi menambah aktivitas. Saya sehat mamang sogot haduan rap doh inang doh keluarga pehutihut akapeno persaluhna tuhat tama natotong mangaramoti mamasu-masu pasti kopon suryaka nasina kapamuna di tonga-tonga ni keluarga salinari gajang mamurni amang doh inang doh akapeno persaluhna tarlo mobi ma di tonga-tonga ni huriatta molope usia pensiun mardalan alai totong ma parsauran nang pelayanan tauduti di tonga-tonga ni huria nang di tonga-tonga ni masyarakat. Imana bohu pasangat tami mewakili Pardita Pangulan Dagok Tiki nadong di HKBP Cibuburon. Horas ma diala amang horas ma dihita saluhna. Nah, berak. Jongjong mahita kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau
damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.